ada pohon besar, ya. Pohon besar itu dipercaya bila orang-orang yang bermeditasi atau berdiam diri di bawah pohon itu, ketika terjatuh daun ataupun buahnya itu akan mendapatkan keberuntungan. Nah, ada orang itu. Aduh, duaan. Itu lagi. Banyak. Banyak orang. Kok pada diem? Tar dulu. Baik, kita jangan mengganggu mereka. Mungkin mereka ini adalah orang-orang yang sedang melakukan metodenya. Ada kain apa itu? Itu. Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Ada orangnya. Iya. Tuh. Coba sini. Assalamualaikum. Bah. Tar dulu. Itu kayak orang tadi bukan? Itu loh yang di depan tadi. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan tadabbur alam. Perjalanan zikir jalan yang mana kita akan berusaha selalu untuk berpikir dan menafsirkan dari apa-apa yang kita alami dan apa-apa yang kita dengar nanti ataupun kita lihat. Seperti biasa juga kita untuk menggali sesuatu samar-samar di sebelah sana, di pegunungan sana yang terdapat goa. Goa dan juga sebuah petilasan keramat. Ceritanya nih ya, ada tempat keramat atau makam keramat di dalam goa yang banyak dikunjungi oleh peziarah-peziarah yang bisa mendatangkan keajaiban. Apa itu? Keajaiban dunia ataupun akhirat. Konon ceritanya bisa mendatangkan kekayaan karena banyak dari berbagai versi. Akan tetapi juga ada yang mengatakan itu adalah sebuah makam palsu di sana. Makam palsu dari orang asing sanalah. Daripada kita penasaran, mari kita kaji saja apakah betul demikian ataukah hanya sebuah cerita. Yuk lihat dulu pemandangan di sini. Meskipun kita di tengah-tengah hutan, tapi terlihat di sana ada sawah, hutan, tumbuhan hijau dari kejauhan. Ternyata indah dilihat dari sini, dilihat dari atas ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita pun akan selalu dinaikkan derajatnya sampai ke atas, sehingga bisa melihat sesuatu yang indah terpampang di alam semesta ini. Yuk kita awali diri ini untuk banyak-banyak bersyukur. Artinya izinkan untuk bahagia, karena sejatinya kita sudah bahagia, cuman tertutup oleh ego-ego kita, konsep-konsep kita, dan juga metode-metode yang lain, sehingga tertutuplah kebahagiaan yang nyata, kebahagiaan sejati. Yuk izinkan untuk bahagia, banyak bersyukur, izinkan kita untuk ganteng maksimal. Yang perempuan izinkan untuk cantik maksimal ya. Jadi kita akan bertanya sebuah goa
yang luar biasa. Ini dinamakan Gua Pesugihan, yang mana di situ bila orang-orangnya berhasil akan mendapatkan kebahagiaan, artinya sugih tanpa ada rencana apa-apa. Dilelahnya kerja apapun menjadi rezeki. Nah, mudah untuk mendapatkan rezeki. Itu sebabnya kenapa? Nah, mari kita kaji sebelum kita terlalu jauh menilai buruk orang. Kita kaji dulu, apakah itu minta sama jin setan, ataukah itu murni karena minta sama Tuhan dengan caranya. Karena manusia itu mempunyai metode masing-masing. Kita kaji aja, bukan untuk apa-apa, tapi untuk menggali sesuatu yang samar-samar supaya kita tidak mudah untuk menilai buruk orang gitu. Yuk. Tapi lokasinya kayak gini nih, rungkut ya, karena tidak ada yang membersihkan. Mungkin lama nggak dijamah atau bagaimana, atau memang sengaja seperti ini, nggak tahu. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati jalannya seperti ini. Nah, kemungkinan kita sudah, karena di depan gua itu ada pohon besar ya. Pohon besar itu dipercaya bila orang-orang yang bermeditasi atau berdiam diri di bawah pohon itu, ketika terjatuh daun ataupun buahnya itu akan mendapatkan keberuntungan. Nah, itu di sana barangkali kita berjumpa dengan orang, siapa tahu apakah sekarang ada atau tidak. Lokasi sebelah sana yuk, kita cek yuk. Rungkut sekali nih. Wow. Assalamualaikum. Ini mungkin di lokasinya nih. Apakah pohon ini gitu? Nih. Kalau nggak salah pohon ini nih. Pohon apa ini, Jak? Nggak tahu. Iya, nggak tahu lah. Yang jelas ini pohon ini diyakini bila mana orang-orang yang bertapa di bawah pohon ini dan kejatuhan daunnya, dialah orang yang bejo. Baik, kita kaji aja. Assalamualaikum. Kula nuwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Budayakan untuk lentur, budayakan untuk tetap berpositif thinking ya. Jadi jangan terburu-buru untuk menilai buruk apa-apa yang kita lihat. Kita kaji. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Ada orang. Itu. Aduh. Duaan. Itu lagi. Banyak. Banyak orang. Kok pada diem? Tar dulu. Baik, kita jangan mengganggu mereka. Mungkin mereka ini adalah orang-orang yang sedang melakukan metodenya, metode untuk mempermudah atau apa ya, diri terhubung, mungkin seperti itu. Kita kaji dulu sebelum kita tahu maksud dan tujuannya. Mari kita kaji dulu, tapi jangan mengganggu satu sama lain, begitu ya. Assalamualaikum. Maaf nih bila mengganggu. Wah, serem juga ini, serem. Bagaimana nih, kita jangan maksudnya sebisa mungkin kita jangan mengganggu, kan dia sedang konsentrasi mungkin. Apakah ini mungkin dia sedang menunggu daun jatuh, ataukah ini hanya sedang apa, nggak tahu. Ini kan hanya analisa dan apa-apa yang kita dengar dulu belum tentu kebenarannya. Mari kita kaji aja. Kata di sini ada goanya, sebelah mana? Kita dulu, kita kaji dulu. Apa kita tanya dulu? Tanya dulu sama ini itu. Tapi takut ganggu. Lalu kita lewat aja. Punten Pak, Mbak, punten. Punten. Wah. Tenang aja, kita cari dulu guanya. Cari
cari nomor ini ya. Udah jangan ganggu. Pelit banget ini ya. Ya nanti kita tanyakan aja dulu. Kita tanyakan cari goanya dulu yuk. Tadi dulu. Merinding ini ya. Awas tuh. Hei, sini. Oh ini goanya nih. Goanya di sini. Iya. Ini jadi aja. Ya nanti aja dulu. Nanti aja dulu. Ntar dulu. Ke bawah ini ya. Ya ke sana. Ya iya, tapi itu bapak kita aja dulu. Si bapak-bapak tadi, nanti kita ke gua dulu. Nanti kita di sana untuk mengkaji apakah bagaimana dan prosedurnya seperti apa, kok bisa apa dengan metode ini bisa orang menjadi kaya gitu maksudnya. Ya iya. Ini bener gak sih? Pak. Loh. Hilang ini ya. Antar dulu, enggak hilang. Enggak hilang, enggak ah. Pasti dia ada. Tuh kan. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Hilang ini ya. Iya. Aneh. Berarti tadi bukan orang? Dia apa ini? Enggak apa-apa lah. Mungkin ini memang harus kita alami. Maksudnya harus melihat seperti ini ya. Tentu ada maksudnya. Yuk kita ke gua aja yuk. Ini tadi beneran orang, ini bukan orang. Yang siapa bisa hilang ini ya. Ya iya. Yuk. Kita itu bener ini ya. Ya, belum tentu. Kita kaji dulu. Yuk. Wah, ini nih. Jadi gini ya teman-teman ya. Ceritanya dari berbagai sumber yang kami dapatkan, yaitu di dalam goa ini tuh ada sebuah kayak semacam makam ya. Entah itu makam, entah itu petilasan yang diyakini menjadi sumbernya ya. Entah itu makam wali ataupun petilasan wali, tidak tahu, tapi sudah menjadi konsep kepercayaan setelah berziarah di sini, lalu bertapa di bawah pohon tadi, itu akan bejo bila sesuai dengan tadi konsepnya itu kejatuhan daun itu. Nah, yuk kita cari tahu aja, barangkali memang betul ini konsep ini seperti ini, tapi luar seperti ini nih. Lokasinya serem. Kita lihat dari berbagai sudutnya dulu. Nih, goanya seperti ini, lihat dulu. Wow. Itu kalau dipikir-pikir ya orang juga tuh. Gimana? Itu di pojokan itu tuh. Itu. Waktu ini ya. Kayak orang tapi enak. Ya ini ya. Coba perhatikan tuh. Ini kan kayak kain tuh. Iya tuh. Gak apa-apa lah. Tenang dulu. Kita jangan mengganggu sesama ini maksudnya. Karena apa? Tadi saya bilang kita untuk menjadi orang yang lebih dewasa lagi, terbangnya lebih tinggi. Jangan menjadi grup sana, grup sini, konsep itu, konsep ini. Kita lebih tinggi lagi. Kita pandai melihat dari globalnya ya. Jadi nanti kita tidak menjadi orang-orang yang sempit pikirannya, gitu maksudnya. Lebih luas lagi aja. Yuk, kita berpikir lebih luas, seluas pemikiran Tuhan yang maha segala-galanya. Assalamualaikum. Campurasun. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Wah, sampai sini ada aura-aura yang berbeda dari yang tadi. Tapi terkesan lebih serem nih. Tapi aneh ini masih alami. Maksudnya tidak ada bangunan-bangunan yang menonjol maksudnya. Apakah ada di dalam sana gitu?
Assalamualaikum. Sepi. Punten. Lah katanya ke sini ramai didatangi oleh pengunjung dari berbagai daerah di sini katanya. Tapi katanya sepi. Ini maksudnya terkesan natural, biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol. Apakah ada dalam sana ataukah bukan gua ini? Oke, kita masuk saja ke sana, yuk. Wah. Assalamualaikum. Punten. Nah, terus sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Bagaimanakah perasaanmu? Bagaimanakah reaksi batinmu ketika melihat lokasi seperti ini? Nah, mari kita berusaha untuk membuka diri dan mengizinkan kita untuk lebih paham, ya. Jadi kita jangan mengikuti konsep-konsep yang membutakan diri kita. Artinya apa? Konsep kebencian, ya. Contohnya melihat lokasi ini langsung timbul perasaan benci, beranggapan ini itu. Nah, kita itu menjadi orang-orang atau pribadi lebih mendewasa lagi. Jadi kita jangan terburu-buru untuk menilai buruk sebelum tahu maksud dan tujuannya. Nah, itu namanya dewasa. Jadi yuk kita ikuti aja sampai selesai biar paham. Assalamualaikum. Apakah ini makamnya longsor atau gimana ini? Nih. Ya katanya kan makam seorang tokoh, entah itu tokoh wali ataupun tokoh apa gitu maksudnya pada waktu itu. Apakah ini longsor sehingga seperti ini? Nih. Baik, kita kaji saja ke dalam lagi. Mungkin memang terjadi longsor atau bagaimana. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Nggak tahu ya. Sebelum kita berandai-andai, berpersepsi ini itu, kita kaji dulu. Wah, berarti bener nih kayaknya nih di lokasi ini. Makamnya, ada makam keramat atau tempat petilasan. Entah itu makam atau petilasan, nggak tahu. Wow. Ini kayak sumur nih. Banyak sumur-sumur di sini. Ini juga. Wow. Ya iya. Punten. Nih. Banyak galian-galian. Apakah ada orang yang bekas mencari harta karun di sini? Ataukah orang-orang yang sengaja menggali ini untuk mencari sosok makam wali itu? Wah, kita kaji aja dulu. Nih, tuh kan, berarti ini makam yang hilang atau bagaimana? Pernah digali nih. Mungkin digali nggak ketemu atau bagaimana? Dicari nih. Assalamualaikum. Woi. Hah? Assalamualaikum. Punten. Dengar gak? Heh? Dengar gak? Ada suara ngomong. Tadi apa? Tuh. Heh? Dengar gak? Maaf, di mana ini, Mbak? Ini siapa? Mbak? Mbak? Tuh. Teras mawon. Hih. Nggak tahu. Nih, banyak galian-galian di sini nih. Nih, berarti ini pernah digali di sini nih. Entah itu mencari makamnya atau gimana. Tapi ada orang ke sini nih. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Mbak.
BBC terus aja gitu. Yuk. Nggak tahu. Ada kain apa itu? Itu. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Ada orangnya. Iya. Tuh. Ih, coba sini. Assalamualaikum. Mbah. Tadi dulu. Itu kayak orang tadi bukan? Itu loh yang di depan tadi. Kayak mirip. Makanya bajunya coba lihat. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbah. Assalamualaikum. Entar dulu. Ya ampun. Ini yang tadi kayaknya loh. Mirip yang tadi. Baik, kita berusaha untuk menyambungkan ini biar jelas sebenarnya ini siapa dan juga ini bagaimana. Yuk. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbah. Lepat kula pangapunten. Tepangaken nami kula Tarto. Saya datang dari Cilacap, Mbah. Maaf, Mbah siapa? Gini, Mbah. Kami sebelumnya mohon maaf. Kedatangan kami ke sini yaitu dalam perjalanan pikir jalan. Artinya berpikir sambil berjalan dan menafsirkan dari apa-apa yang kami alami dan apa-apa yang kami lihat. Kebetulan pada hari ini saya menuju gua ini yang katanya gua pesugihan dan di dalamnya ada makam keramat ataupun petilasan keramat yang banyak cerita dari berbagai versi maksud kami. Dan tujuan kami yaitu untuk menggali supaya kami tidak tersesat pemikirannya, tidak mudah terpengaruh oleh anggapan-anggapan orang kebanyakan yang belum tentu kebenarannya. Mohon maaf. Nggih. Insyaallah, nggih, insyaallah. Nggih. Mbak sendiri, maaf siapa ya, Nak? Nggih. Baik. Murubeng Jagat. Namanya Mbah Murubeng Jagat. Baik, Pak. Kami sebelumnya mohon maaf bila kedatangan kami itu kurang nyaman ataupun panjenengan merasa terganggu, Mbah. Dan kami mohon kalau diizinkan kami butuh keterangan yang betul, Mbah, tentang adanya katanya makam seorang tokoh, entah itu tokoh wali atau tokoh asing yang datang ke sini sehingga menjadi gua ini menjadi banyak didatangi orang. Nggih. Iya. Baik. Jadi ceritanya katanya panjang. Kita harus betul-betul melepaskan dulu. Melepaskan semua pakaian. Artinya pakaian ego, pakaian konsep pikiran, ataupun anggapan-anggapan orang kita harus dilepaskan dulu supaya paham. Kalau selama kita masih memegang ego ataupun metode terdahulu, kita tidak akan paham katanya. Siap, Pak. Saya akan siap mendengarkan supaya kami bisa menerima penjelasan panjenengan. Nggih. Siap, Mbak. Nggih. Baik, Mbak. Tapi gini, Mbak. Kenapa juga meskipun seperti itu adanya kok banyak orang-orang yang berhasil, Mbak, setelah datang di sini. Iya. Siap.
Baik, Mbah. Tapi kalau saya jelaskan kepada teman-teman kami, belum tentu mereka bisa memahami ini, bahkan ini sangat dalam. Baik, baik. Baik, Mbah. Gini teman-teman. Mungkin di antara kalian tuh mungkin tidak bisa menangkap ini, bahasa ini, karena ini pemahamannya dimensi yang dalam. Tapi bila-bila orang yang sudah memahami, itulah jiwa-jiwa yang terpilih. Jadi gini, di sini adalah ada makam keramat di sini, di dalam goa ini. Ini petilasan, bukan makam, ini petilasan. Artinya bekas orang yang melakukan ritual tafakur, berpikir di sini. Dan di sini itu mendapatkan wahyu itu petunjuk. Dan semua orang mengalami kewahyuannya masing-masing, sendiri-sendiri. Dan oleh pengikutnya dan mengikutinya, ternyata semua ini adalah konsep pikiran kita. Ya, adapun orang-orang yang berhasil itu pun atas kemauan kita yang menginginkan, bukan atas adanya makam keramat, adanya petilasan keramat, bukan, tapi atas keyakinan diri yang menjadi konsep. Termasuk di dalam depan gua tadi adanya orang yang kejatuhan pohon, itu adalah pun konsep yang dibentuk dan disusun sedemikian rupa menjadi sebuah keyakinan. Orang-orang yang kejatuhan daun ataupun buah itu akan menjadi bejo, dan tertanam dalam diri ini keyakinan full, penuh, akhirnya diiyakan oleh Tuhan sehingga mewujud apa sesuai dengan yang kita yakini tadi itu. Baik, Mbah, gini, tapi banyak orang yang meyakini ini adalah sebuah makam keramat seorang wali atau seorang tokoh waktu itu, Mbah. Nggih. Oh, berarti tadi yang galian-galian itu orang yang pernah menggali itu, banyak galian tadi. Oh, berarti pernah orang-orang membuktikan di sini untuk mencari makamnya yang apakah betul, ternyata tidak ada. Dicari, sudah digali itu makamnya tadi itu, ternyata tidak ada. Berarti makam palsu, ya. Berarti makam palsu. Nyatanya nggak ada mayatnya, gitu maksudnya. Dan ternyata setelah beliau ini kan di sini sudah lama, tahu persis apa yang sebenarnya terjadi dari awal sampai akhir. Beliau mengamati gerak-gerik orang yang di sini dan tujuannya tertentu. Tetapi memang ada oknum-oknum yang tujuannya tidak baik, ya. Ada juga yang baik, ada juga yang menguntungkan diri sendiri, itu maksudnya. Maaf, Mbah. Yang tidak baik, yang dimaksud tidak baik itu bagaimana, Mbah, contohnya? Oh, yang tujuan tidak baik itu dengan berbisnis makam, katanya. Jadi disediakan kotak amal di mana, Mbah? Harus mengisi itu. Ada di sini kotaknya. Baik, udah simpen nih, Mbah. Tadinya ada di sini. Kotak amal harus diisi, gitu maksudnya. Oh, baik. Berarti secara keutuhan, maksudnya keseluruhan, semua itu hanya konsep pikiran, ya, konsep yang disusun sedemikian rupa. Nah, ini metode lah ya, Mbah, metode maksudnya. Baik, Mbah. Dan Mbah sendiri, maaf, Mbah sendiri memang di sini sudah lama tinggal di sini. Nah, apakah Mbah tidak pernah menegur mereka yang tidak sesuai jalur, Mbah? Maksudnya yang menguntungkan diri sendiri itu, Mbah. Oh, baik. Dia tidak mau ikut campur urusan orang, biarkan dia yang ngunduh sendiri, katanya. Baik. Iya, Mbah. Berarti sejatinya di sini adalah sebuah petilasan orang tokoh dahulu, ya, Mbah, ya. Petilasan, dan akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum sehingga menjadi makam palsu dan sering didatangi, disiarahi. Adapun yang mereka berhasil bukan atas karena wasilah dari makam, tetapi karena keyakinan full dirinya, ya, keyakinan dirinya yang membentuk akhirnya terkabulah doa, gitu maksudnya.
Baik, sesuai dengan perasaannya gitu Mbak. Baik Mbak. Ini luar biasa. Kita ketemu ya. Mungkin di antara kalian mungkin belum paham tentang ini, tapi mudah-mudahan nanti suatu saat akan paham memahaminya. Ternyata ini adalah sebuah konsep, metode, ya, metode. Karena di dunia ini banyak sekali metode-metode yang tersusun. Tinggal kita mau mengikuti metode yang mana, yang penting kita meyakini itu maka akan mewujud. Dan tadi kata beliau, setiap orang mengalami kewahyuannya sendiri-sendiri. Adapun mengikuti wahyu orang, bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak gitu. Nggih, Mbah. Siap, Mbah. Berarti ini makam palsu ya, Mbak ya? Tadi tidak ketemu. Sudah pernah orang ke sini untuk membuktikan ternyata tidak ada. Nggih, Mbah. Siap. Tapi, Mbah, terus bagaimana selanjutnya supaya kami tidak mudah untuk terpengaruh, terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, Mbak? Baik. Supaya kita tidak mudah untuk dihipnotis, dipengaruhi dengan metode moderna ini, kita harus sadar ya, belajar sadar. Yang kedua itu kembali kepada kesadaran yang utuh bahwa sebenarnya kita tuh sudah bahagia, sudah berkelimpah dan sudah dekat dengan Tuhan, tapi kita ini merasa jauh. Harus kembalikan rasa itu dan lepaskan rasa-rasa ego itu bukan kita, pikiran bukan kita juga, tetapi kita harus kembalikan kepada diri, kepada kesadaran Tuhan gitu maksudnya. Ini Mbah. Siap-siap Mbah. Nggih. Saya akan berusaha untuk menyampaikan ini dengan kata-kata yang susah. Mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat ini orang-orang bisa memahaminya. Bila mana belum paham mungkin belum saatnya gitu Mbak. Baik. Nanti akan kami sampaikan apa yang panjenengan petuahkan kepada kami. Hah? Hah? Mana ini? Mbah? Hilang ini ya. Astagfirullahaladzim. Berarti Mbah ini tadi mengatakan Mbah Murubeng Jagat. Berarti cahaya Murubeng Jagat, jadi cahaya sinarnya, cahaya dunia ya. Mari kita selalu untuk berusaha untuk selalu bersinar. Hati ini bersinar terang supaya tidak mudah untuk terprovokasi, baik itu dengan alasan apapun. Kadang-kadang orang tuh dan alasan ini metode paling baik, ini metode paling top. Kita kembalikan kita kepada kesadaran Tuhan aja ya. Dan kita pun mempunyai kewahyuannya masing-masing. Iya. Udah yuk, kita pulang aja. Sudah, orang ini ya. Bukan orang. Tapi dia tinggal di sini. Yuk pulang yuk. Berarti tadi ngomong sama setan ini ya. Bukan setan. Apa ini ya? Ya mungkin leluhur gitu. Leluhur ini ya. Yuk. Kayak orang biasa ini ya. Ya iya. Wah. Aduh. Iya. Setelah berpikir lebih mendalam dan menjiwai, ternyata ada sebuah teka-teki, sebuah perumpamaan yang maha dahsyat ketika kita mau betul-betul mengikuti arusnya ceritanya, sehingga kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Maka satukan dimensi dulu biar paham. Sebenarnya di sana itu memang hanya sebuah konsep yang sudah disusun sedemikian rupa menjadi sebuah keyakinan ya. Ternyata itu bukan makam, akan ada sebuah petilasan. Ya sah-sah saja bila kita mengikuti itu. Akan tetapi semua tergantung kita mau bagaimana. Yang penting kita tetap takarub, tetap mendekat sama Sang Pencipta. Insya Allah dengan metode apapun akan terkabul ya. Jadi pada intinya semua itu hanya konsep, hanya metode. Mudah-mudahan kalian mengerti dan kalian tidak tersesat pemikirannya dan tidak mudah dibodoh-bodohin orang. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, dan kalian akan menjadi orang yang sukses, makmur, cipur-cipur, dan hidup di dalam surga selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cipur-cipur.
Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.